Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan seri ngaji kitab kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan pemahaman, memberikan pengajaran kepada kita, sehingga kita mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, jadwal ngaji kita adalah mengaji tentang usuluddin, tentang akidah yang berkaitan dengan pokok-pokok atau poin-poin ajaran agama di bidang akidah. Kitab yang kita baca adalah kitab Itmamud Diroyah li Qurra'in Nuqoyah yang ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah. Kita melanjutkan bacaan ini, dan tema hari ini adalah tentang beberapa tema, ya, tidak hanya satu tema. Ada tentang letak dan posisi neraka, dan juga nanti ada tema-tema lain insya Allah. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita langsung baca saja kitabnya, ya. Wa bisanati al-muttasili ila Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, qala al-Imam As-Suyuti wa naqifu 'anin nar. Tentang posisi neraka dari mana, sikap mereka adalah naqifu. Naqifu itu maksudnya tidak mengambil sikap. Jadi sikapnya tidak mengambil sikap. Gitu ya. Atau pendapatnya apa? Pendapatnya adalah tidak berpendapat. Kalau bahasa sekarang di medsos itu komennya apa? Komennya tidak komen. No comment. Nah, gitu ya. Wa naqifu, dan kami berhenti anin nari, tentang berpendapat berkenaan dengan posisi neraka ada di mana, atau tempat neraka ada di mana. Ainaqulu, maksudnya kami berpendapat fiha, terkait dengan neraka, bil waqfi, dengan sikap wakaf. Wakaf itu tidak bersikap. Ai mahalliha, maksudnya tentang posisi neraka ada di mana, ada di langitkah atau ada di bumikah. Kenapa tidak bersikap? Alasannya, kata Imam Suyuti rahimahullah, alasannya adalah pertama, haitsu la ya'lamuhu illallah, sebab tidak ada yang tahu tentang di mana tempat atau mahal atau posisi beradanya neraka itu, tidak ada yang tahu illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Alasan lain juga adalah karena falam yasbut indi hadithun a'tamiduhu fi dzalika. Falam yathbut indi hadithun a'tamiduhu fi dzalika. Sebab tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun hadis yang, saya terjemahkan umum saja, yang makbul, yang bisa diterima. Tidak ada satupun hadis yang bisa diterima atau dijadikan dalil. A'tamiduhu, yang aku jadikan dia sebagai pegangan, fidzalika, dalam menjawab pertanyaan neraka adanya di mana. Dalam menjawab pertanyaan neraka adanya di mana, tidak ada satupun hadis yang makbul atau yang bisa diterima. Jadi kenapa tidak mengambil sikap? Ya karena itu bab ghaib, bab ghaib minal ghaibiyat. Hal-hal sifatnya ghaib ini dasar dan sumber pengetahuan kita adalah dalil. Al-Quran tidak berbicara neraka adanya di mana, dan juga hadis memang berbicara, tapi tidak ada satupun hadis yang bisa dijadikan hujjah atau dalil karena hadisnya hadis lemah, hadis lemah. Ya. Hadisnya hadis lemah atau hadis dhaif. Ya. Wakila, ada pendapat mengatakan neraka itu tempatnya tahtal ardi, tempatnya di bawah bumi. Ya. Tempatnya di bawah bumi. Tapi ini kil itu pendapat yang lemah. Alasan yang berpendapat bahwa neraka ada di bawah bumi adalah lima rawa Ibnu Abdul Bar, sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar wa dha'afahu, sedangkan Ibnu Abdul Bar sendiri menilai bahwa hadis itu hadis dhaif. Hadis itu hadis dhaif, ya. Min hadisi Abdullah bin Amrin, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As marfu'an, di mana hadis itu disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadisnya, potongan bunyi hadisnya mengatakan, la yarkabu al-bahra illa ghazin au hajun. Au hajun. La yarkabul bahra, tidak boleh mengarungi lautan. Tidak boleh mengarungi lautan atau menyeberangi lautan. Mengarungi itu ya enggak pas-pas amat, masa laut dikarungi, maksudnya tidak boleh ya melakukan perjalanan laut gitu ya. Tidak boleh melakukan perjalanan laut illa ghazin, kecuali orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, au hajun, atau orang itu sedang menunaikan ibadah haji. Au hajun, orang itu sedang menunaikan ibadah haji, ya. Au mu'tamirun, atau melakukan perjalanan melalui laut dalam rangka ingin umroh. Dalam rangka ingin umroh. Alasannya kenapa nggak boleh? Fa inna tahtal bahri naron. Fa inna tahtal bahri naron, sebab di bawah lautan itu terdapat neraka. Terdapat neraka, ini dalilnya. Tapi dalil dhaif. Dalil dhaif yang tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan dalil, atau tidak bisa dijadikan hujjah untuk menjawab persoalan usuluddin. Walaupun nggak usul-usul amat, ya, nggak prinsip-prinsip amat, tentang neraka itu adanya di mana. Ibnu Abdul Bar juga meriwayatkan dari Amr bin As juga mauqufan. Penyandaran periwayatannya berhenti pada Amr bin As. Berhenti pada Amr bin As, ya. Disebutkan dalam riwayat itu la yatawaddau bima'il bahri, tidak berwudu dengan air lautan. Tidak berwudu dengan air lautan. Alasannya li'annahu, sebab lautan itu tabaku jahannam. Tabaku jahannam.
lapisan neraka jahanam. Lapisan neraka jahanam. Nah, ini juga hadisnya dhaif, ya. Wa fi Syu'abil Iman, dan tersebut dalam kitab Syu'abil Iman. Lil Baihaqi, karya Imam Al-Baihaqi, an Wahb bin Ibni Munabbih, dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini bukan sahabat, ya, bukan sahabat Nabi. Dia generasi tabi'in, ya. Mantan ahlu kitab, ya. Ahlu kitab yang kemudian masuk Islam menjadi ulama Islam. Wahab bin Munabbih mengatakan, idza qamatil qiyamatu, jika kiamat sudah terjadi atau kiamat telah tegak, idza qamatil qiyamatu, jika kiamat telah tegak, umira bil falaki, maka diperintahkanlah, ya, kepada al-falak, ya. Apa itu al-falak, ya? Bumi, kepada bumi, ya. Falak itu artinya terbelah, ya. Terbelah. Kayak biji yang tumbuh gitu kan, kebelah begitu. Karena sudah kebelah, maka fayukshafu an sakorin, maka terbukalah an sakorin, neraka sakor. Wahwa, sakor itu apa? Ghita'uha, sakor itu adalah tutupnya neraka. Begitu kebuka tutupnya, fatakhruju min hunar, maka darinya akan keluar atau muncul api, maksudnya neraka, ya. Fa idza wasala ilal bahri, maka jika api itu, fa idza wasalat ilal bahri, api itu sudah sampai, kebukanya sampai ke lautan, al-mutabbaq ala syafiri jahannam, di mana lautan itu merupakan penutup neraka jahanam juga, wa bahrul buhur, dan ini merupakan lautannya lautan, maka nasafathu, neraka itu akan menyedot, ya, menyedot lautan itu, asra'a min torfatil ain, dengan kemampuan sedot lebih cepat daripada kedipan mata. Wa huwa hajizun baina jahannam wal aradhin as-sab', dan lautan itu merupakan dinding pemisah atau pembatas antara neraka jahanam dengan bumi yang 7, Fa idza nasafat, kalau sudah nyedot gitu, maka ista'alat fil aradhin as-sab', maka bumi yang 7 itu akan menyala, ya. Fatada'aha jamratan wahidah, maka bumi itu akan berubah menjadi satu bara api saja. Satu bara saja. Ini hadis dhaif juga. Ini bukan hadis, ini pernyataan dari Wahab bin Munabbih. Jadi tabi'in yang dulunya adalah dari ahlul kitab, ya. Jadi kemungkinan beliau berbicara berdasarkan, kalau betul penisbatannya kepada beliau, maka sumbernya adalah dari Israiliyat, Itu qila, ya, satu pendapat. Wakila, pendapat lain mengatakan hiya ala wajil ardi, neraka itu ada di permukaan bumi. Alasannya, lima ruwiya an Wahb bin Aidon, sebab ada riwayat dari Wahab bin Munabbih juga. Wahab ini berkata, asyrafa Dzulqarnain ala Jabal Qaf, ya. Dzulqarnain yang ada ceritanya di surat Kahfi itu hampir sampai, asyrafa itu sudah dekat, ya,
hampir sampai dan menyaksikan satu gunung namanya Gunung Qaf. Makanya di kitab tafsir dikatakan Qaf, Al-Qur'an Al-Majid itu Qaf itu katanya nama gunung katanya. Fara'a tahtahu jibalan sigharan, maka Dzulqarnain melihat di bawah Gunung Qaf itu ada gunung-gunung kecil. Gunung-gunung kecil ya. Nah, titik-titik 3 itu maksudnya ceritanya dipotong ya. Ila anqala, sampai kepada pernyataan Wahab ini, ya Qaf. Pernyataan Wahab di mana Wahab menceritakan tentang Dzulqarnain, Dzulqarnainnya berkata kepada Gunung Qaf. Perkataan Dzulqarnainnya, ya Qaf, wahai Gunung Qaf, akhbirni an azamatillahi ta'ala. Tolong beritahukan kepadaku wahai Gunung Qaf, ya, seperti apa keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Gunung Qaf menjawab, inna sya'na rabbina la'azim. Ya, urusan Tuhan kita ini sungguh agung dan sungguh besar. Sungguh agung dan sungguh besar. Wa inna wara'i, dan di belakang saya, maksudnya belakang Gunung Qaf, ada ardon, ada satu bumi, masirata, atau wa inna wara'i ardon masirata khamsi mi'ati amin fi khamsi mi'ati amin. Jadi di belakangku ada bumi lain, yang bumi lain itu kalau ditempuh perjalanannya, lebarnya itu seluas perjalanan 500 tahun, dan panjangnya juga seluas perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Ya. Min jibali saljin, dari gunung-gunung salju, gunung-gunung es. Yuhattimu ba'duha ba'dan, di mana antara satu gunung dengan gunung lain saling menumbuk, saling bertabrakan. Saling bertabrakan. Walau lahia, kalau saja tidak ada gunung-gunung es itu, kalau saja tidak ada gunung-gunung es itulah tarakat min harri jahannam. Niscaya bumi di belakangku itu akan terbakar karena panasnya neraka jahanam. Karena panasnya neraka jahanam. Ini juga bukan hadis, bukan juga pernyataan sahabat Nabi. Ini pernyataan Wahab ibnu Munabbih, kalau benar penisbatannya kepada dia. Ya, kalau benar penisbatannya kepada dia, dan ya, beliau itu, kalau benar pernyataan dari beliau, ya cerita seperti ini sumbernya berarti sumber Israiliyat. Wa rawa Al-Haris ibn Abi Usamah meriwayatkan fi musnadi, dalam kitab musnadnya Al-Haris, an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam. Nah, Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, ulama Yahudi, bahkan kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi. Menjadi sahabat Nabi. Qala, Abdullah bin Salam berkata, al-jannatu fis sama, surga itu adanya di langit, wan naru fil ardi, sementara neraka itu adanya di bumi. Pendapat lain mengatakan waqila mahalluha fis sama. Pendapat lain mengatakan bahwa letak neraka itu adanya di langit. Nah, jadi ada yang mengatakan di langit, ada yang mengatakan di permukaan bumi, ada yang mengatakan di bawah bumi, ya. Semua dalilnya tidak ada yang levelnya itu level bisa diterima. Makanya Imam Suyuti mewakili ulama-ulama Ahlus Sunnah dalam hal ini, ya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah dalam hal ini, beliau mengatakan ya bahwa pendapat tentang neraka adanya di mana, beliau ya tawakuf atau mauquf, ya, atau istilah lagi wakaf, tidak berpendapat. Ya, saya kira tidak perlu kita perpanjang bab ini, ya. Bab ini tidak perlu kita perpanjang, ya, karena juga kalau disebut, kalaupun ada dalam pembahasan usuluddin, tingkat keusulannya atau keprinsipannya tidak terlalu kuat juga, ya. Masalah neraka dari mana, yang jelas neraka itu sudah ada, seperti yang sudah pernah kita bahas. Kita lanjutkan. Qala Imam Suyuti rahimahullah,
Wa na'taqidu, dan kami meyakini annar ruha baqiyatun. Nah, ini bagian dari usuluddin juga ini. Wa na'taqidu, dan kami meyakini annar ruha, bahwasanya ruh baqiyatun, bersifat abadi. Roh itu bersifat abadi. Ba'da mautil badani, setelah kematian fisik kita. Setelah kematian fisik kita, muna'amatun au mu'adzabatun, di mana roh itu bisa bergelimang dalam kenikmatan, atau dia bisa bisa bergelimang juga dalam azab. Nauzubillah min dzalik. La tafna, dan roh itu tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Dia abadi dan tidak akan binasa. Posisinya setelah badannya mati, atau setelah berpisah dengan badan, bisa muna'amah dan bisa mu'adzabah. Jadi kalau waktu masih menyatu dengan badan di alam dunia, waktu masih menyatu dengan badan di alam dunia, badannya itu dibawa untuk melakukan amal-amal soleh, maka setelah mati, yaitu dia berada di alam kubur, roh itu mendapatkan nikmat. Makanya doa kita adalah kalau terhadap orang meninggal dunia, ya Allah, jadikanlah kuburan dia sebagai raudhatun min riyadil jannah. Raudhatun min riyadil jannah, sebagai salah satu taman dari sekian taman-taman surga, dan roh itu mendapatkan kenikmatan berada di taman itu. Itu pada saat masih menyatu dengan badan di alam dunia, selalu dibawa untuk beribadah, untuk taat, untuk melakukan amal soleh. Sebaliknya, pada saat roh itu masih menyatu dengan badan di alam dunia, kalau dipergunakan untuk melakukan maksiat, untuk tidak taat pada Allah SWT, melakukan amal-amal yang tidak baik, maka pada saat roh itu telah berpisah dengan badan sehingga badannya menjadi mati dan memasuki alam namanya alam kubur, maka roh itu akan mendapatkan siksa. Makanya kalau kita mendoakan orang meninggal dunia, di antara doanya kita mengatakan, dan jangan engkau jadikan kuburannya itu sebagai hufratun min hufarin niran. Jangan engkau jadikan kuburan dia itu sebagai satu kubangan dari sekian banyak kubangan api neraka. Kubangan api neraka. Dan itu juga ada ceritanya dalam Al-Quran berkaitan dengan Fir'aun. Di surat Ghafir, ya Bapak Ibu, atau surat Mukmin, ayat 46. Ayat 46. Allah SWT bercerita tentang Fir'aun. Setelah Fir'aun itu mati. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-naru yu'raduna 'alaiha. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka, maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya, ya, diperlihatkan neraka. Yu'raduna, di terjemahan Kementerian Agama diartikan diperlihatkan. Yu'radun juga bisa bermakna bukan hanya diperlihatkan, tetapi dihantarkan atau dikirimkan. Pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya
ke dalam azab yang sangat keras. Azab yang sangat keras. Jadi bahasa bebasnya itu sejak Fir'aun mati, sejak Fir'aun apa? Mati, dia selalu kalau istilah makan atau menu ya, dapat jatah makanannya itu, sarapannya, makan siangnya dan juga makan malamnya ya. Itu sarapannya sarapan neraka. Sarapannya sarapan neraka. Makan siangnya makan siang neraka. Dan makan malamnya juga makan malam neraka. Tapi posisi dia belum berada di neraka. Karena posisinya belum berada di neraka, maka bahasanya adalah an-naru yu'raduna 'alaiha. An-naru yu'raduna 'alaiha. Jadi nerakanya itu yang jilatannya sampai ke situ. Panasnya api neraka sebagai azab sampai ke tempatnya Fir'aun yang ada di alam kuburnya. Di alam kuburnya. Juga kepada alu Fir'aun. Alu Fir'aun. Yang secara bahasa alu Fir'aun diartikan keluarga Fir'aun. Tapi maksudnya di sini bukan keluarga dalam arti itu ya. Karena istrinya selamat. Istrinya Fir'aun selamat. Karena kata-kata alu itu adalah seluruh pengikutnya. Makanya di terjemahan Kementerian Agama ini diartikan kaumnya. Kaumnya Fir'aun. Jadi bahasa lainnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Ya pagi itu dapat suguhan namanya suguhan neraka. Dan petang juga dapat suguhan neraka. Dan itu terus menerus ya. Sampai kiamat datang. Sampai kiamat datang. Begitu kiamat datang, maka Fir'aun akan memasuki alam baru, namanya alam neraka. Jadi kalau selama ini baru yu'raduna 'alaiha, nanti kalau kiamat sudah datang, masuki alam akhirat, memasuki alam lain yang namanya alam neraka. Kalau orang di alam kubur, utamanya itu nikmat atau azab berkaitan dengan rohnya. Berkaitan dengan rohnya, sedangkan fisiknya sifatnya mengikut. Ya. Kalau di alam dunia, utamanya yang menikmati itu adalah fisik kita. Baik menikmati kenikmatan ataupun merasakan azab di dunia itu, utamanya fisiknya. Rohnya ikut. Jadi kalau di dunia, utamanya nikmat atau azab itu kepada fisik. Rohnya ngikut. Di alam kubur, kebalikannya, utamanya adalah kepada roh, fisiknya ngikut. Ya, fisiknya ngikut. Di alam akhirat, roh dan fisik dua-duanya secara sempurna. Secara maksimal menikmati ataupun tersiksa. Nah, untuk itulah ya, roh ini sifatnya abadi. Bahasa yang dipakai oleh Imam Suyuti adalah an-ru'a baqiyah, yang kemudian beliau artikan sendiri, yaitu la tafna. Tidak ada matinya roh itu, tidak ada binasanya. Dia akan terus ada. Nah, terusnya itu bisa menikmati sesuatu dan terusnya itu bisa merasakan siksa. Bergantung waktu roh dan badan masih menyatu di alam dunia. Oke, itu tentang roh ya. Nah, kalau memang roh itu abadi dan kekal, sekarang roh itu ada di mana? Orang-orang mengatakan ada roh gentayangan. Apa betul ada roh gentayangan ya?